Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Izzati Andi Channel. Untuk materi pada hari ini masih di bab 2, kita akan membahas tentang daya. Nah, apa itu daya? Daya didefinisikan sebagai besarnya usaha tiap satuan waktu. Dengan kata lain, daya adalah kecepatan melakukan usaha atau kerja. Secara matematis dirumuskan P sama dengan W per T. Sama dengan, dijabarkan lagi ya, W dari usaha di sini ya. Rumus usaha adalah F kali S per T. Jadi rumus daya yang pertama ini W per T, kemudian bisa dijabarkan menjadi F kali S per T. Nah, ingat di pelajaran kelas 7 ya, ada rumus S per T. Jarak dibagi waktu merupakan rumus dari kecepatan. Jadi ada 3 rumus daya. Yang pertama W per T, yang kedua F kali S per T, yang ketiga F kali V. Penggunaannya disesuaikan dengan soal yang ada, di mana P merupakan daya, satuannya watt, W usaha dengan satuan joule, T waktu satuannya sekon, F gaya satuannya newton, S perpindahan satuannya meter, V kecepatan satuannya meter per sekon. Contoh soal. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak tersebut? Langkah pertama diketahui atau D1, usaha Lani berarti W Lani 1000 joule, waktu T Lani 10 sekon. Usaha yang dilakukan Siti 16.000 joule, waktunya 40 sekon. Yang ditanyakan daya, berarti P Lani dan P Siti, daya yang dilakukan Lani dan daya yang dilakukan Siti. D3 atau jawab. P Lani atau daya yang dilakukan Lani dimasukkan ke rumus W per T, karena yang diketahui adalah usaha dan waktu, sehingga langsung saja dimasukkan ke rumus P sama dengan W per T. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Kemudian daya Siti, P Siti, W per T, 16.000 dibagi 40 sama dengan 400 watt. Jadi daya yang dilakukan Lani 100 watt dan daya yang dilakukan Siti 400 watt. Nah, ini ada soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Ada 10 soal. Ini dimulai dari soal yang pertama. Harus diperhatikan dengan teliti ya anak-anak. Satuannya harus sesuai dengan satuan sistem internasional. Di sini ada waktu masih dalam satuannya menit, berarti harus nanti diubah ke dalam bentuk sekon. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Nah, ini juga sama, waktunya menit harus diubah ke sekon dulu. Ini sudah meter, ini sudah newton, sudah sesuai. Kemudian soal nomor 4. Di sini sudah satuannya watt dan joule, berarti sudah sesuai SI, sistem internasional. Soal nomor 5, di sini satuannya menit, berarti harus diubah ke sekon dulu. Soal nomor 6 ya, seperti ini. Kemudian lanjut soal nomor 7. Nah, ini ketemu lagi dengan satuan waktu menit harus diubah ke sekon. Soal nomor 8, ini usahanya sudah satuan joule SI, waktu di sini juga sudah SI, satuannya sudah detik. Kemudian soal nomor 9, ini juga sudah sesuai watt dan joule. Soal terakhir nomor 10, ini juga satuan-satuannya sudah sesuai dengan satuan SI ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi tentang gaya. Apabila nanti ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan berdiskusi dengan temannya atau silahkan bertanya dengan saya melalui grup WA kelas ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dan terima kasih.